Perkenalkan, nama saya Enrico Jusiandoko. Saya dari instrumentasi 3B PMK Migas. Nomor NIM saya 191440015. Nah, di sini saya akan mempresentasikan mengenai membuat new project pada DCS1BP. Nah, di sini saya menggunakan aplikasi Oracle VM VirtualBox. Untuk pertama kali, kita remove dulu. Nah, kita buat baru create virtual machine. Di sini kita harus mengisikan nama, yaitu Enrico Josi. Bisa terserah saja sesuai yang kita inginkan. Oke. Lalu kita pilih Windows versionnya yang XP 32 bit. Di sini kita pilih Windows XP 32 bit karena pada operating Windows XP ini DCS1BP berjalan dengan baik. Maka dari itu kita harus menggunakan aplikasi Oracle VM VirtualBox. Oke. Lalu untuk memori size-nya kita pakai di 2548 saja. Ini bisa terserah, tapi untuk operating DCS1BP sendiri mungkin bisa menggunakan di 2000 sampai 3000. Oke, untuk hard disknya kita pakai yang use and exiting virtual hard disk file, lalu disknya pakai yang disk one. Oke, .vrd ini, lalu kita bisa create. Oke, sudah benar semua. Nah, lalu untuk pengecekan kita di operating system udah benar Windows XP 32 bit, memorinya 2548. Untuk disknya benar di disk 1, jadi langsung kita start saja. Nah, setelah kita start, di sini muncul running dari Windows XP. Oke, di sini muncul username dan password. Di sini kita isikan yaitu administrator. Ya, passwordnya juga administrator. Oke, mungkin ada yang salah. Sini kita masuk pada tampilan XP-nya, bisa kita maximize agar bisa terlihat besar. Lalu kok masih kecil, kita seamless saja. Oke, kita switch. Kita buka. Udah masuk ke aplikasi Oracle VirtualBox-nya secara full screen mode, lalu kita bisa start. Untuk membuat new project pada DCS1BP, kita masuk ke start pada Oracle, lalu bisa pilih system view. Nah, di sini keluar tampilan dari system view. Mungkin di sini ada tampilan dari sistem view-nya, sudah ada file MGS dan DCS ini. Ini kemarin saya buat untuk percobaan, jadi bisa kita delete saja. Kita delete. Nah, di sistem view sendiri, untuk membuat new project, kita pilih klik kanan pada sistem view, kita create new project, dan pilih project. Oke, untuk usernya kita masukkan Enrico. Organization kita kasih ini saja, ini terserah. Dan untuk project information-nya sesuai dengan yang kita buat saja. Untuk pada soal itu menggunakan level control. Kita klik OK. Untuk projectnya kita pakai huruf besar semua, yaitu ujian DCS. Kita klik OK. Untuk station tab-nya itu kita pilih di AFV10D. Di sini itu sesuai dengan yang ada di lab dari instrumentasi PMK Migas. Kita database-nya pilih general purpose, domain number-nya pilih 1, station number 1, kita pilih OK. Nah, lalu tampil di sini untuk create new host-nya.
kita untuk station tab pakai di PC with operation and monitoring function. Lalu untuk domain number 1, untuk station number di 64. Kita pilih OK. Untuk yang lain kita default saja. Lalu untuk FCS itu langkah pertamanya kita pilih FCS plus, lalu di sini terlihat pada IOM. Menu IOM ini kita klik kanan, kita create new, pilih node. Lalu setelah itu keluar tampilan dari new FIO node, kita pilih OK. Setelah itu pada node kita pilih yang create new IOM. Nah, setelah itu keluar dari tampilan dari IOM type, kategorinya kita pilih yang analog input output yang hard compliant. Oke, tabnya itu kita harus membuat yang input dan output. Untuk yang pertama kita pilih input dulu, yaitu AAI 143H 16 channel current input isolated hard compliant. Kita pilih OK. Untuk yang lainnya default. Lalu untuk yang output kita dengan langkah yang sama, kita create new, kita pilih IOM. Lalu kita pilih yang analog input yang hard compliant sama, dan yang ini pilih yang outputnya. Oke, kita pilih OK. Setelah sudah tertampil dua ini, di sini kita akan membuat tag dari yang inputnya terlebih dahulu. Kita pilih yang atas, kita klik 2 kali, lalu kita pilih yang di sini untuk menampilkan detailed setting itemnya. Ini untuk PNID-nya kita pilih saja level Oke, lalu tabelnya itu pakai persen LT 102 sesuai pada soal, lalu kita save. Sudah benar, kita close saja. Lalu untuk yang output kita pilih sama untuk menampilkan detail setting itemnya, lalu pilih yang PNID tag name, kita beri level control A. Untuk tagnya kita kasih persen LCV 102 sesuai pada soal, kita save. Setelah sudah errornya 0 dan warningnya 0, kita bisa, tadi juga harus 102 sesuai LT 102 sudah benar, kita close saja. Nah, tidak ada error dan warningnya. Lalu langkah selanjutnya kita ke function block. Nah, untuk function block sendiri itu kita bisa di sini terdapat banyak. Di DR berapa saja kita bisa pilih, di sini bisa kita pakai, tapi kita pilih yang pertama saja di DR 0001. Lalu untuk mengisi function block kita pilih di insert, lalu function block kita pilih untuk kontrolernya sesuai dengan yang kita butuhkan, yaitu PID. Kita pilih OK, kita klik LIC 102. Lalu selanjutnya kita pakai function block lagi di link block. Nah, di sini itu kita pilih yang PIO, oke, kita klik, pilih yang L. Kita sesuai dengan definisi yang tadi, untuk inputnya kan persen LG 102. Enter, kita klik lagi untuk yang outputnya di sini sekarang, yaitu persen LCV 102. Kita oke. Lalu kita klik select lagi di sini untuk memindahkan supaya rapi. Oke, di sini juga sama. Lalu untuk wiringnya sendiri kita pilih wiring, klik di sini. Sini juga. Nah, oke, kita save.
sudah tidak ada error dan warning nol, tapi ini belum selesai. Kita pilih di LIJ 102-nya, kita klik, pilih window, lalu pilih edit function block detail. Oke, setelah itu kita maximize saja. Lalu kita cari di measurement tracking. Oke, ada main mode. Di sini kita pilih yang yes, karena untuk buat manualnya bisa kita pakai dan audionya juga ini kita pilih yes. Oke, kita update. Oke, sudah ready ya. Kita close. Kita save lagi. Sudah tidak ada error dan warning nol. Kita close juga. Lalu langkah selanjutnya dari create new ini kita pilih di configuration. Nah, di configuration ini kita akan memasukkan tren. Nah, di sini untuk trennya kita pilih yang tren 0001. Kita klik kanan pada 001, kita properties. Nah, untuk tren formalnya itu kita menggunakan continuous and rotary type. Nah, sampling periodnya bisa pakai di 1 second saja. Kita pilih OK. Kita klik 2 kali. Nah, di sini harus diisi sesuai dengan apa yang sudah kita definisikan, yaitu LC 102 titik SV. Oke. Kita pakai besar. Sini juga sama LC, ini sesuai yang akan kita tampilkan, yaitu SV. Setelah itu ada PV. Lalu juga ada LIC 102.mv. Oke. Saja kita save terlebih dahulu. Sudah tidak ada error, lanjut. Yang lainnya default, kita close saja. Langsung kita ke window. Langkah selanjutnya itu kita bikin grafiknya. Nah, di sini kita akan menggunakan faceplate. Nah, faceplate di sini karena kita hanya single loop, kita hanya memakai satu saja. Pakai yang paling kiri, kita klik properties. Kita ada di WinFrame Control, lalu lanjut ke Property Pack. Di Property Pack, lalu kita isikan di tag name-nya LIC 102, lalu kita klik OK. Nah, di general ini kita ganti objek name-nya menjadi LIC 102. Oke, lanjut, close. Lalu kita save. Nah, setelah sudah ready pada pojok kiri, kita bisa close saja window-nya. Oke, lanjut. Kita akan membuat gambaran dari proses PNID yang tertera pada soal dari psikologi. Nah, di sini kita akan membuat proses level single loop. Nah, kita pilih tank. Di sini kita pilih tank yang pertama. Kita perbesar tanknya. Lalu setelah tank, kita juga akan membuat pipe. Pipe di sini kita pilih pipe yang nomor 13. Oke. Nah, sini. Lalu pipe ini bisa kita copy, lalu kita paste sesuai yang kita butuhkan. Kita paste 3 kali sesuai yang dibutuhkan. Oke, di sini. Oke. Di sini dan nanti yang nah, yang ini kita rotate untuk masuk ke tangki. Kita kecil sesuai. Oke, sudah. Nanti setidaknya untuk gambaran dari PNID yang project yang akan kita buat. Oke, lalu sekarang kita pilih valve. Saya di sini menggunakan valve 21 saja. Nah, di sini kita perbesar, kita rotate, karena di sini menggunakan controller yang berada di bawah nyamuk. Jadi sesuai dengan soal yang diberikan pada psikologi. Di sini setelah itu kita akan membuat kontrolnya menggunakan basic shape control. Kita pilih rectangle. Di sini. Nah,
Nah, untuk ini kita pilih properties, fill-nya kita pilih yang transparan untuk membuat kotaknya menjadi transparan sesuai dengan PNID yang standar. Jadi ketika kita menggunakan DCS, controllernya itu menggunakan kotak dengan bulat ada di tengah. Lalu kita buat juga untuk transmitternya. Nah, kita taruh saja di sini. Setelah itu kita konekkan dari kontrol ke LIC. Kalau kita konektor lagi dari LIC ke transmitter dan juga yang terakhir dari transmitter ke tangki. Oke. Di sini kita akan membuat teks untuk definisi dari LIC-nya, LIC enter 102, lalu juga untuk LT 102. Oke. Ini kita pilih select lagi, kita perbesar, kita pilih teks berwarna hitam sesuai. Oke, sudah. Ini juga kita perbesar, kita pilih text color berwarna hitam. Oke, setelah sudah jadi kita pilih save. Setelah save sudah ready di sebelah pojok kiri, di sini kita bisa close window-nya. CG tadi sudah terdefinisi. Oke, sudah ready. Sudah semua. Jadi parameter-parameter yang ada di sistem view sudah terdefinisi dan yang diperlukan sudah terpenuhi. Jadi kita langsung pilih ke FCS 0101-nya, kita akan tes function dari FCS-nya. Nah, untuk tes function sendiri bisa melalui FCS di sini, lalu tes function, dan juga bisa melalui di sini. Klik kanan, lalu FCS, pilih yang tes function. Oke, lalu akan tampil yaitu dialog, yaitu isinya change operator and monitoring function to virtual test model. Kita pilih yang OK saja. Kita tunggu untuk loadingnya masuk ke DCS Centum VP. Ini di sini agak sedikit lama. Kita tunggu saja. Sudah mulai muncul tampilan dari DCS Centum VP-nya. Nah, di sini kita akan mendapat keluaran yaitu dari tes fungsinya sendiri. Di sini kita harus pilih tools, lalu kita pilih yang wiring editor. Pada wiring editor ini harus kita panggil, yaitu kita panggil filenya dengan open. Kita pilih yang DDR yang 0001 ini, kita klik open. Nah, di sini sudah tertera ada LIC 102 in dan LIC 102 out. Sudah benar di sini, lalu kita pilih file, kita pilih yang download. Lalu kita klik yang OK ini. Lalu bisa kita save. Lanjut, kita akan tes dengan wiring. Kita pilih tools, kita pilih wiring operation, statusnya kalau on berarti sudah bisa dijalankan. Oke, sudah on, kita bisa minimize saja ini. Lanjut, kita klik yang di sini ada name input toolbox ini. Nah, di sini sesuai yang sudah kita definisikan, kita akan pilih LIC 102. Oke, kita call, kita klik call di sini, call. Nah, di sini akan tampil LIC 102-nya. Lalu kita bisa memunculkan
tuning atau mungkin tren. Nah, di sini pada faceplate ini kita klik yang di atas di sini faceplate LIC102 ini kita pilih tuning. Nah, akan keluar parameter-parameter tuning di mana dia bisa melihat grafik dari naik turunnya set point, MV, dan lain-lain. Oke, kita klik di sini dulu. Kita akan mengatur setting dari batas atasnya itu high. Nah, ini di sini bisa kita atur saja di 80. Oke. Oh, ini kita pilih di auto dulu. Dari manual ini kita klik, kita pilih auto, pilih yang tengah. Oke, lalu kita klik yang sebelah kanan. Oke, setelah diklik yang sebelah kanan sudah out atau auto. Kita di sini pilih yang ini, kita pilih yang cari yang high. Oke, sudah klik high. Di sini kita kasih 8 saja. Itu bisa kita pilih di low. Seumpama kita pilih di 20. Oke. Ini bisa langsung dicek. C102 file mungkin kita pindah ke manual. Oke, mungkin kita panggil ulang sepertinya di sini kenapa di sini merah dan autonya itu low. Mungkin di sini saya paham karena di sini LIC-nya itu keluar peringatan kalau LIC-nya itu low. Saya paham karena ini ternyata sepertinya karena berada di set point yang masih 0. Oke, karena ini sudah kita ubah di auto dan tadi sebelumnya kan kita ubah OPLO-nya itu di 30% dan juga OP-nya itu di 80. Karena set point-nya ini masih 0, coba kita naikkan apakah dia bisa hijau kembali. Oke, set point dan MV-nya mulai naik. Nah, di sini pada grafik dari tuning di sini atau grafik trennya di sini terlihat set point-nya itu naik dari 0 sampai ke set point yang saya inginkan tadi di 50 dan NV-nya juga set point juga SV-nya PV itu mengejar. Mungkin setelah melewati di OPLO-nya ini atau ini melewati batas bawah atau low-nya itu bisa terpenuhi, itu dia akan hijau. Oh benar, ternyata akan hijau kembali. Jadi untuk masalah yang tadi itu aman hanya karena telat untuk mengisi set point-nya saja. Jadi di sini simulasi dari saya ini berjalan. OPLO-nya ini seumpama kita ubah di 70, oke. Coba nanti set point-nya saya naikkan. Mungkin di sini saya malah jadi belajar untuk menaikkan set point itu terlambat, otomatis PV-nya juga akan terlambat. Jadi maka DCS-nya akan memberikan sinyal atau alarm merah.
Ini MV dan SP-nya otomatis akan mengejar SP-nya. Nah, PV-nya mengejar. Ini untuk PV itu yang berwarna hijau atau biru di sini, biru muda. Untuk yang peak ini MV-nya, dia lama-lama akan sesuai dengan set point yang saya tentukan, yaitu di 50. Nah, karena di sini untuk settingan batas dari atasnya itu saya setting 70, kita coba akan menaikkan set point di atas 70. Seharusnya dia juga akan ada peringatan merah seperti ketika tadi saya terlambat menaikkan set point. Otomatis dia akan merah dan ada peringatan bahaya juga. Oke, kita tunggu sampai PV-nya berada di 50 terlebih dahulu. Dia akan mengejar sampai di 50. Kita tunggu. Dan ini agar cepat nanti kita bikin batas atasnya di 60 saja. Biar nanti kita menaikkan set point-nya, MV-nya mengejar secara cepat. PV-nya sudah mendekati. Nah, intinya dia ketika berada di range dari OPLO dan OP-nya ini sesuai atau batas bawah dan atasnya, atau high dan low-nya itu tercapai, dia akan hijau dan tidak ada peringatan apa-apa. Oke, sekarang kita ubah saja. Yang jelas ini akan mengejar di PV 50. Oke, sekarang kita ubah set point-nya langsung saja di atas 60. Kita ubah saja di 60. Oke. Seharusnya setelah melewati OP-nya, otomatis dia akan merah juga, PV-nya ini akan merah. Jadi ada peringatan. Nah, ini di grafiknya saja sudah terlihat kenaikan dari set point-nya. Otomatis MV dan juga PV-nya juga akan mengejar seperti tadi, seperti grafik ini. Nah, di sini terlihat set point-nya naik, maka PV-nya juga akan naik mengejar. Ini sudah mendekati. Nanti setelah melewati apakah dia akan berwarna merah dan alarm akan nyala merah. Sudah melewati. Dan melewati batas. Dia akan merah. Kita setting high-nya dulu. Nah, kita setting di 60. Nah, ketika kita setting HG-nya sudah di 60 dan dia sudah melewati batas dari range yang kita tentukan tadi, OP ini tadi 60, maka ketika kita setting HG dan low-nya itu benar di antara 30 dan 60, oke, sudah benar low-nya itu, maka dia akan merah. Jadi dapat kita simpulkan di sini
ketika kita setting high dan low-nya itu di 30 dan 60, ketika dia melebihi batas 60 high, maka PV ini akan berwarna merah dan alarm akan menyala. Oke. Lalu untuk kita setting di low-nya itu 30, ketika dia di bawah 30, maka dia akan menyalakan alarm dan PV-nya juga akan berwarna merah. Dan dia akan berada di range yang berwarna hijau hanya di antara 30 sampai 60%. Oke. Setelah itu kita akan mencoba di mode manualnya. Di sini kita bisa mengatur MV-nya. Untuk mengatur MV manual itu seumpama kita coba setting dulu hack-hacknya itu berada di dia akan hijau kembali. Untuk ini batasnya ini juga kita ubah di dulu. Nah, kita bisa biar hijau kembali udah. MV-nya kita ubah saja ke 50. Apakah dia akan mengejar? Kita coba lihat. Nah, ternyata ketika kita mengubah MV-nya di 50, dia juga akan mengejar. Terlihat di sini, semuanya mengejar di 50 dan hasilnya semua bisa 50. Oke, berarti simulasinya berhasil. Saya di sini juga belajar kenapa tadi bisa merah. Di sini karena saya terlambat menaikkan set point saja. Jadi otomatis MV dan PV-nya tidak mengejar dari set point yang kita buat pada upload dan juga kita buat low tadi. Oke, setelah itu kita akan melihat simulasi dari PNID yang tadi kita buat. Kita panggil dulu pada GR0001. Nah, dari GR001 ini dapat kita lihat aliran dari sistem kontrol level yang telah kita buat. Di sini aliran masuk ini akan dikontrol menggunakan LIC dengan sensing pada tangki menggunakan LT102 dan skema alirannya seperti ini. PNID yang sesuai dengan gambar yang ada di psikologi untuk tugas UAS presentasi DCS. Oke. Mungkin ini sekian presentasi dari saya. Simulasinya sudah benar. Untuk cara-caranya sudah lengkap. Saya mengakhiri presentasi ini. Untuk kurang dan salahnya saya mohon maaf. Terima kasih.